Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar video Jokowi berjoget saat rakyat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Beredar sebuah video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo dan istrinya, Iriana, sedang berjoget di atas panggung. Dinarasikan Jokowi dan istri berjoget saat kelompok masyarakat dari kalangan buruh, mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Akun Facebook fans Pak Gatot Nurmantio membagikan video tersebut pada hari Jumat 9 Oktober. Akun itu membuat narasi pada unggahan videonya bertuliskan sebagai berikut. Rakyat demo di Jakarta, malah Bapak Presiden lagi berjoget. Lalu benarkah Jokowi dan istri berjoget saat masyarakat berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law? Dari penelusuran, klaim pada video yang beredar bahwa Presiden Jokowi dan istrinya berjoget di saat kelompok masyarakat tertentu berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law adalah salah. Faktanya video tersebut adalah video lama yang tidak ada kaitannya dengan Omnibus Law. Melalui reverse image, video asli yang memperlihatkan Presiden Jokowi dan Ibu Negara yang tengah berjoget dimuat dari kanal YouTube Detik.com lewat video berjudul lucu, Jokowi dan Iriana joget mau mere bersama dengan guru PAUD. Video yang sudah ditonton 19.000 kali itu diunggah pada 21 September 2017. Video itu diambil pada acara penutupan pelantikan Akbar Guru PAUD pada 21 September 2017. Video aslinya menunjukkan Presiden Jokowi tengah menari lagu Mau Mere bersama dengan Ibu Negara, Iriana, dan para tamu undangan. Video itu tidak ada kaitannya dengan demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Klaim pada video yang beredar bahwa Presiden Jokowi dan istri berjoget di saat kelompok masyarakat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah. Puan dan Jokowi kabur ke Singapura selama 30 hari ke depan. Beredar sebuah narasi bahwa Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo serta jajarannya kabur ke Singapura selama 30 hari ke depan. Narasi ini pun beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Sarifuddin yang turut mengunggah tangkapan layar berisikan narasi tersebut. Selasa 13 Oktober 2020 dan berisi narasi seperti ini. Puan dan jajarannya serta Jokowi sudah berada dalam pesawat menuju Singapura. Mereka kabur lagi. Rakyat yang demo hanya akan berantem dengan wercok. Korban pasti akan lebih banyak lagi yang berjatuhan. Tapi DPR dan Jokowi tidak akan bisa lengser. Karena mereka sudah terbang ke Singapura untuk 30 hari dengan alasan kerja. Mereka bukan kerja tapi sedang berlibur karena Indonesia Timur sudah dijualnya. Mereka sudah cair uang dari para cukong 9 naga. Unggahan ini pun ramai direspon oleh warganet. Terdiri dari 93 emoticon, 28 komentar, dan 30 kali dibagikan. Dari penelusuran tim Cek Fakta, klaim bahwa Ketua DPR Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo serta jajarannya kabur ke Singapura untuk 30 hari ke depan adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Di sisi lain, Presiden Jokowi tetap berada di Indonesia. Pada Senin 12 Oktober 2020, Jokowi terpantau memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi pers video dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga terus mendorong peningkatan angka rata-rata kesembuhan dari pasien COVID-19, standar pengobatan dan perawatan di tempat isolasi. Jokowi juga mengapresiasi data per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif positif COVID-19 lebih rendah ketimbang rata-rata kasus aktif di dunia. Rata-rata kasus COVID di Indonesia adalah 19,97%. Saya kira ini bagus karena lebih rendah dari rata-rata kasus COVID dunia yang mencapai 22,1%. Begitu kata Jokowi seperti dilansir dari setnek.go.id, Senin 12 Oktober. Kemudian pada Selasa 13 Oktober, Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi melalui konferensi video di Istana Merdeka. Jokowi meminta jajarannya untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan akibat fenomena anomali iklim La Nina yang diprediksi sebesar 20-40% di atas normalnya. Saya minta untuk disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah sehingga tahu semuanya.
Sebetulnya curah hujan bulan depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa? Kata Jokowi pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Pula terkait Puan Maharani, tidak ada informasi resmi terkait kepergian Puan ke Singapura. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Ketua DPR, Puan dan juga Presiden, serta jajarannya kabur ke Singapura adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Parlemen ASEAN untuk HAM minta Jokowi batalkan Omnibus Law. Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR yang ikut menyampaikan sikap terhadap Undang-Undang Sabu Jagat ini. APHR minta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang ini. Begitu kata ketuanya yang juga merupakan anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago, dalam keterangan resmi yang diterima oleh redaksi Tempo di Jakarta pada Kamis 15 Oktober. Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin 5 Oktober yang lalu. Kemudian Rabu 14 Oktober 2020, undang-undang ini sudah diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo untuk segera diteken. Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas, yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. Undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata. Sehingga Charles meminta Jokowi menyusun rancangan undang-undang baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta undang-undang baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil. Sementara itu, Jokowi menjamin keamanan para pengunjuk rasa agar damai. Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama kali atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka antara lain adalah Aviva Investors, Legal and General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda, Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai 4,1 triliun US dollar. Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan. Ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut. Setahun Jokowi Ma'ruf, buruh mahasiswa akan kepung Istana 20 Oktober. Elemen buruh dan mahasiswa bakal kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi turun ke jalan tersebut digelar hari ini, Selasa 20 Oktober. Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos mengatakan demonstrasi digelar berbarengan dengan momen 1 tahun Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nining menyebut para buruh akan melakukan long march dari Universitas Indonesia (UI), Salemba, hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta. Buruh dari berbagai serikat pekerja bergabung dalam aksi. Nining juga menegaskan tuntutan para buruh masih sama dengan aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI juga bakalan ikut turun aksi. Mereka kecewa lantaran Jokowi tak mau bertemu langsung menerima aspirasi pada aksi-aksi sebelumnya. Para mahasiswa hanya ditemui oleh staf khusus Presiden. Sekaligus bertepatan dengan 1 tahun kerja Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, aksi dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober. Remi menjelaskan tuntutan mereka masih sama, yakni mendesak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober yang lalu. Selain itu, BEMSI juga mengecam langkah pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat serta berbagai tindakan represif dari aparat kepada seluruh massa aksi. Mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja hingga Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut dan juga dibatalkan. Gelombang penolakan Undang-Undang Ciptaker telah muncul dari berbagai daerah sejak 6 Oktober sampai dengan 16 Oktober lalu. Massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat lainnya mendesak Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR kepada Jokowi. Mantan wali kota Solo itu tinggal menandatangani undang-undang tersebut sebelum diundangkan. Namun jika Jokowi enggan untuk menandatangani, Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku setelah 30 hari. Demo mahasiswa 20 Oktober Glodok di Jakarta TNI dan juga Polri. Kawasan perputaran ekonomi di Glodok Taman Sari, Jakarta Barat menjadi salah satu fokus pengamanan dari TNI Polri menjelang aksi unjuk rasa 20 Oktober, di mana dikabarkan akan dilaksanakan secara besar-besaran. Diketahui rencananya BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa, akan menggelar unjuk rasa pada 20 Oktober atau tepat pada 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf. Para demonstran mendesak Jokowi mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus evaluasi 1 tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Rencananya unjuk rasa digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Sejumlah lokasi lain di wilayah Jakarta juga turut dijaga antisipasi adanya kericuhan seperti demo beberapa waktu lalu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Audi Latuheru, mengatakan salah satu di antaranya penjagaan di kawasan Niaga Glodok. Kita tahu bersama Taman Sari adalah sentra ekonomi terbesar di Jakarta Barat, sehingga banyak orang yang mengadu nasib di sana. Selain itu, pusat ekonomi di Glodok juga berdekatan langsung dengan pemukiman warga. Hal itu membuat tingkat pengamanan perlu diperketat agar tak terjadi aksi anarkisme yang dapat merugikan banyak pihak. Untuk itu, Audi juga mengatakan pihaknya melibatkan para tokoh masyarakat untuk sama-sama mengingatkan saling menjaga wilayah masing-masing.